Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian. Salam kebajikan. Bapak Ibu dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan kawan-kawan sehat dan berbahagia. Sebelum ke materi, saya akan membuka materi dengan pantun. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah secara dibuka, semoga semua mendapat berkah. Kemudian saya akan memasuki materi yang berjudul melahirkan secara normal setelah melahirkan secara sesar. Saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu hamil seperti, ibu, apakah saya bisa melahirkan secara normal sedangkan saya sudah pernah sesar? Jawaban saya, bisa Bu, tetapi ada beberapa syarat yang harus ibu ketahui. Yang pertama, panggul ibu tidak boleh sempit. Yang kedua, apabila panggul ibu sempit, jangan dipaksa untuk melahirkan secara normal. Karena jarak waktu persalinan itu 18 bulan, jadi dikatakan aman adalah 18 sampai 24 bulan. Ibu juga harus tahu syarat sesar ada dua tuh, horizontal dan vertikal. Karena ketebalan dinding rahim itu akan diukur oleh dokter atau bidan yang melakukan USG. Apabila ketebalan dinding rahim tipis, jangan dipaksa Bu untuk melahirkan secara normal. Nah, ada tips lagi nih yang ketiga, harus tahu kondisi kehamilan yang secara tidak boleh ada kontraindikasi untuk melahirkan secara normal. Misalnya terdapat plasenta yang letaknya rendah atau plasenta previa. Nah, apakah ibu tahu plasenta previa itu apa? Dan saya akan menjelaskan plasenta previa itu apa. Nih, plasenta previa adalah plasenta yang letaknya di bawah yang menutupi jalan lahir yang untuk melahirkan itu. Jadi ibu tidak akan bisa melahirkan secara normal apabila melahirkan plasenta previa yang menutupi jalan lahir. Kemudian, lalu untuk ibu yang sudah pernah operasi, misalnya di rahim terdapat miom, nah itu juga jangan dipaksa untuk melahirkan secara normal. Ini ada lagi nih pertanyaan ibu-ibu hamil biasanya, berapa sih ibu untuk jangka waktunya? Mengenai rentang waktu atau rentang usia si bayi pertama dan bayi kedua itu sebaiknya jarak waktu persalinan itu di atas 18 bulan. Jadi yang dikatakan aman itu yang saya jelaskan tadi yang pertama di awal 18 sampai 24 bulan. Nih ada beberapa tips dari saya yang dapat ibu lakukan apabila ibu ingin melahirkan secara normal habis sesar. Yang pertama, kontrol secara rutin ke dokter atau bidan. Idealnya ibu harus melahirkan di rumah sakit yang mempunyai ruang operasi yang standby 24 jam karena bisa saja nanti ibu melahirkan itu komplikasi ya ibu terjadi pada saat persalinan. Misalnya antara pembukaan 1 sampai 10 dan terjadi komplikasi karena apabila terjadi robekan di rahim pada saat proses persalinan. Merupakan suatu kondisi yang mencelakakan nyawa ibu dan bayi. Yang kedua, ketebalan dinding rahim itu akan diukur oleh dokter atau badan yang melakukan USG. Apabila ketebalan dinding rahim itu terjadi tipis, jangan dipaksa untuk melahirkan secara normal. Itu bahaya untuk ibu ya ibu. Kemudian itulah penjelasan tentang saya yang melahirkan secara normal setelah melahirkan secara sesar. Materi yang saya bisa sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana yang apabila mau melahirkan secara normal habis sesar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Untuk mengakhiri materi kali ini saya memiliki pantun. Burung dara, burung cenderawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Saya mohon maaf untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.